Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama terimalah salam dalam Dhamma, terpujilah para Buddha, Namo Buddhaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dalam kehidupan masing-masing. Setelah kita dipisahkan oleh jarak dan waktu yang cukup lama, teman-teman juga sudah lama tidak mengikuti yang namanya Dhamma Class di Sekolah Dharma Widya. Mudah-mudahan dengan salah satu solusi kita bertemu bertatap muka melalui video yang teman-teman saksikan ini, spiritual akan tetap terus terbangun dan kebijaksanaan teman-teman tentunya akan meningkat. Maka dengan bangga saya akan menyebutkan bahwa Dhamma Class Dharma Widya konsisten dalam belajar dan semangat dalam Dhamma. Itulah yang menjadi jargon kita dalam setiap pertemuan ke depannya. Teman-teman yang berbahagia, baik dari unit SMP maupun SMK, seluruh siswa-siswi Sekolah Dharma Widya yang saat ini menyaksikan dalam pertemuan Dhamma Class kita yang pertama via daring, via online, via connect internet, via gadget teman-teman masing-masing, disaksikan di rumah masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang tidak panjang, yang tidak terlalu lama, tetapi mudah-mudahan tetap teman-teman bisa mengambil manfaat dan kira-kira apa yang bisa diterapkan dalam keseharian masing-masing. Itu yang paling penting. Nah, judul pada pertemuan kali ini adalah produktif dan bijak #di rumah aja. Nah, hari ini teman-teman sekalian, dari topik yang tadi sudah saya sebutkan bahwa produktif dan bijak meskipun di rumah, akan saya rangkum, akan saya kemas, dan mudah-mudahan menjadi materi yang efektif buat teman-teman semua yang saat ini belajar dari rumah, beraktivitas dari rumah, dan kita mematuhi memang aturan-aturan yang sudah ada, bahwa kita sebisa mungkin apabila tidak terlalu penting, kita tidak perlu untuk keluar rumah. Nah, teman-teman sekalian, saya rasa kita semua paham bahwa memang ini adalah sebuah kenyataan, sebuah pandemi wabah COVID-19 yang ada, itu menginfeksi bukan hanya Indonesia, tetapi juga global, yaitu seluruh dunia. Hampir seluruh negara memiliki kasus positif seperti ini. Dan kita khususnya di Indonesia, terutama di kota Tangerang, kita sudah menerapkan juga kebijakan PSBB yang sudah diberlakukan sejak beberapa hari lalu, bahkan beberapa minggu lalu oleh pemerintah kota Tangerang. Nah, dalam hal ini teman-teman semua, yang namanya pandemi wabah virus corona ini yang saat ini sedang ngetren-ngetrennya, kita harus paham bahwa ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak semerta-merta. Walaupun memang mungkin agak naif kalau kita mengatakan bahwa kondisi ini kita baik-baik saja. Saya rasa tidak begitu juga, karena memang sejujurnya kenyataan bahwa kita sangat terganggu dengan adanya virus ini. Namun sekali lagi teman-teman, ketika sebuah hal sudah terjadi, menjadi sebuah kenyataan yang sudah tidak bisa dirubah, maksud saya, yang mungkin ya mudah-mudahan nanti membaik, tapi untuk saat ini kita tidak bisa menolak kondisi ini. Semua sudah terjadi, semua sudah berlalu, dan semua sudah terjadi seperti itu adanya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mensiasatinya. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita memang saat ini sedang berhadapan dengan pandemi, dengan wabah COVID-19 yang sama-sama mungkin sudah kita kenal semua. Beberapa waktu lalu ada sebuah pertanyaan, apa pandangan saya terkait COVID-19? Saya mengatakan bahwa memang pada dasarnya ini adalah sebuah realita yang harus kita hadapi. Dan bagaimana peran kita dalam menghadapi ini? Kita tetap di rumah, kita tetap mematuhi berbagai aturan yang ada. Sebisa mungkin keluar kita menggunakan masker, selalu rajin mencuci tangan, dan selalu mematuhi yang namanya pembatasan sosial berskala besar, seperti sudah diterapkan akhir-akhir ini. Namun ada sedikit suara sumbang yang mengatakan, khususnya di kalangan umat Buddha, bahwa Romo, yang namanya mati itu katanya sesuai karma. Kalau memang karmanya belum mati, ya nggak bakalan mati, katanya begitu. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu paham di sini bahwa yang namanya buah karma ini akan masak, akan matang ketika kondisi dan situasinya sesuai, ketika faktor-faktornya itu mendukung. Nah, faktor, situasi, dan kondisi itu kita yang menciptakan, kita yang membuat. Maka dari itu teman-teman sekalian,
Ketika ada yang mengatakan bahwa memang belum karmanya mati, yang nggak akan mati. Coba aja nongkrong di rel kereta begitu. Teriak bahwa semua mati sudah diatur dengan karma. Kita akan dikecup hangat oleh kereta. Selesai hari itu. Nah, oleh sebab itu kita harus bijak. Kita harus bijak. Sebagai umat Buddha yang baik, khususnya sebagai siswa-siswi sekolah Dharma Widya, kita sangat banyak sekali mempelajari yang namanya ajaran-ajaran kebenaran, khususnya Dhamma Sang Buddha. Kebijaksanaan itu harus ada. Patuhi aturan. Sebisa mungkin jaga jarak. Kalau tidak penting-penting banget, jangan sering-sering keluar rumah. Nah, namun apakah bete, bosan di rumah aja? Ya jelas. Semua merasakan hal itu. Bukan hanya teman-teman, demikian juga dengan saya. Semua orang merasakan hal yang sama. Bete, bosan, bingung mau ngapain. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 5 hal kira-kira yang dapat membuat kita tetap produktif dan menunjukkan bahwa kita tetap bijak di tengah wabah pandemi COVID-19, meskipun kita terbatas gerak, terbatas ruang, atau bahkan terbatas waktu, bahwa kita ada di rumah saja. Langsung saja teman-teman sekalian. Yang pertama di sini, dari berbagai tips trik yang ada, yang beredar, mungkin teman-teman bisa cari sendiri di internet banyak sekali. Saya merangkum menjadi 5. Bahwa poin pertama di sini adalah me time. Apa itu me time? Saya rasa teman-teman sudah tidak asing dengan istilah me time. Me time ini teman-teman sekalian ibarat sederhananya begini loh. Kita reset kembali pikiran kita. Bagaimana atau dengan cara apa? Me time adalah sebuah kegiatan yang membuat kita senang, dan saat kita lakukan itu tanpa ada gangguan dari siapapun dan dari apapun. Artinya apa? Kita betul-betul menikmati waktu itu untuk diri kita. Kita betul-betul berbahagia dengan aktivitas yang saat itu kita lakukan. Apa aktivitasnya? Banyak dan beragam sekali. Kembali kepada kesenangan atau hobi dari teman-teman semua. Ada yang mungkin sekedar hobinya nonton drama Korea, ya kan? Nonton drama Korea yang mungkin kalau sehari-hari teman-teman sekalian nggak bisa punya banyak waktu untuk nonton itu misalkan. Ada mungkin yang harus banyak ngerjain tugas, kemudian ada yang ya jelas kita berangkat pagi, kemudian pulang sekolah siang, bahkan sore. Waktu kita terbatas. Sampai rumah udah capek misalkan. Alhasil kita nggak bisa nonton, misalkan seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini teman-teman sekalian, dengan kondisi pandemi seperti ini, kita punya banyak waktu di rumah, kita punya banyak kesempatan untuk melakukan hal yang kita suka dan hal yang kita senang, menikmati kehidupan yang biasanya waktu kita sangat terbatas. Kali ini kita punya banyak waktu. Kalau teman-teman yang punya passionnya adalah memasak, kali ini pada kesempatan ini teman-teman bisa mengeksplorasi masakan-masakan yang rasanya mungkin nano-nano dan sebagainya. Simpel teman-teman sekalian, nikmati kehidupan saat ini. Me time, berikan waktu yang cukup baik dan berkualitas untuk diri teman-teman sekalian. Nikmati itu, reset pikiran dan refresh kita istilahnya. Karena me time akan membantu membangkitkan kembali semangat, membangkitkan kembali gairah, dan membangkitkan kembali tentunya kualitas dari diri kita. Nah, itu yang pertama. Dalam hal ini disebut me time. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam hal membaca parita atau meditasi. Atau saya sering sebut di sini adalah beribadah atau meningkatkan spiritual meskipun dari rumah. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Mungkin ada beberapa Anda yang berpendapat bahwa saya nggak punya altar, saya nggak punya rupang Buddha di rumah. Maka bagaimana Romo saya bisa beribadah? Ke Cetia nggak bisa, ke Wihara nggak bisa, Dhamma kelas nggak ada istilahnya. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa yang namanya beribadah, kalau kita pinjam istilah umum, adalah di mana momen kita berkomunikasi dengan hati kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa teman-teman sekalian? Tidak terbatas sarana prasarana apa yang kita gunakan, punya altar atau tidak, punya tempat sebagai ceti atau wihara atau tidak.
Tetapi teman-teman sekalian, selama niatan kita sungguh, niatan kita betul-betul, niatan kita sungguh-sungguh, ketika melakukan ibadah, membaca parita dari rumah pun, itu akan membawa sebuah berkah untuk kita. Karena sekali lagi teman-teman sekalian, ibadah bukanlah soal sarana prasarana yang didapat, tetapi bagaimana kondisi batin kita saat kita melakukan ibadah itu sendiri. Tidak ada yang menjamin bahwa orang-orang yang beribadah di tempat ibadah akan jauh mendapatkan kesucian ketimbang orang-orang yang beribadah di rumah. Karena semua kembali kepada hati, semua kembali pada kondisi batin saat itu. Maka teman-teman sekalian, simpelnya adalah boleh baca parita dari rumah, boleh meditasi dari rumah, tidak ada halangan, tidak ada masalah. Meskipun teman-teman gak punya altar, parita dari rumah, membacakan suta, gatha, atau apapun itu, terutama dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita bisa membacakan yang namanya Ratana Sutta. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Dan banyak suta-suta lain yang mungkin akan cocok kita bacakan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nah, sisihkan waktu minimal 5 menit sebelum tidur, dan juga boleh teman-teman juga lakukan minimal 5 menit meditasi sebelum memulai aktivitas. Artinya kita akan menenangkan batin kita saat menutup hari, dan kita akan mulai kembali menenangkan batin kita melalui pelatihan bawana ketika kita memulai aktivitas untuk mengawali hari. Ini yang kedua, parita atau meditasi dari rumah. Nah, kemudian teman-teman, pada poin ketiga di sini adalah manajemen keuangan. Nah, inilah yang sangat penting dan cukup penting menurut saya untuk kita bahas. Di dalam kondisi seperti ini, hal-hal yang mungkin membuat kita miris, tapi perlu kita ketahui bahwa PHK atau pemutusan hubungan kerja di mana-mana sangat banyak sekali. Kondisi-kondisi ekonomi saat ini mulai melemah. Harga dolar waktu itu bahkan sempat anjlok ke angka 16.000 sekian. Meskipun sekarang sudah mulai membaik, tetapi tidak bisa menyentuh angka normal waktu belum ada pandemi. Artinya teman-teman sekalian, kondisi pandemi wabah COVID-19 ini mempengaruhi banyak sektor, terutama keekonomian. Nah, bagaimana cara kita menyikapi? Berhematlah mulai dari saat ini. Bedakan antara hemat dengan pelit. Apa yang membuat hal itu berbeda? Ketika teman-teman belajar hemat, adalah teman-teman sekalian memprioritaskan kebutuhan dan mengesampingkan dulu keinginan. Tapi kalau pelit, ini sudah beda. Pelit adalah teman-teman sekalian tidak peduli apakah itu kebutuhan atau keinginan. Intinya teman-teman akan banyak mendapatkan tapi sangat sedikit mengeluarkan. Kalau bisa tidak mengeluarkan sama sekali. Nah, ini yang mungkin masuk kategori pelit. Berbeda dengan hemat. Artinya teman-teman sekalian bisa kita terapkan dari contoh-contoh sederhana. Misalkan yang biasanya teman-teman sedikit-sedikit makan junk food, yang biasanya sedikit-sedikit pesan makanan di luar, di dalam kondisi seperti ini, teman-teman bisa menjadi perencana keuangan yang handal. Belajar untuk misalkan masak sendiri, beli bahan baku mentah dari luar, kemudian kita masak dalam 1 hari misalkan. Ini akan menghemat beberapa rupiah teman-teman. Itu bisa dibuktikan. Ketika kondisi normal teman-teman sekalian harus mungkin banyak yang nongkrong, banyak yang hangout ke mall, ke cafe. Kondisi saat ini adalah kondisi emas di mana teman-teman bisa menghemat pengeluaran yang kurang penting. Intinya teman-teman sekalian, dalam hal ini belajarlah dan mulailah untuk menjadi orang yang hemat, bukan jadi orang yang pelit. Nah, kemudian yang keempat teman-teman sekalian, dalam hal ini adalah family time. Yang keempat adalah family time. Apa itu family time? Jelas teman-teman memahami. Family time adalah waktu dengan keluarga. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Bahwasanya jelek ataupun bagus keluarga kita di rumah, ingat, mereka adalah tempat kita bersandar untuk yang terakhir kalinya ketika dunia sudah tidak lagi bersahabat dengan kita. Maka mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan istilah harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, di tengah kondisi seperti ini yang biasanya teman-teman tidak punya banyak waktu untuk berinteraksi dengan keluarga di rumah, manfaatkanlah momen ini. Luangkanlah waktu yang cukup untuk berbincang dan berinteraksi dengan keluarga di rumah.
mendekatkan, bercengkrama, membangun keharmonisan, membangun kebersamaan yang luar biasa dengan keluarga masing-masing. Keluarga adalah kekuatan luar biasa untuk menguatkan kita dalam setiap langkah kita di luar sana. Ini yang keempat. Baik, poin kelima teman-teman sekalian adalah internet positif. Nah, maksudnya apa? Jelas. Saat ini teman-teman sudah mencontohkan sebuah praktek internet positif yang saya maksud. Artinya apa? Kemajuan teknologi, kemajuan berbagai bidang yang saat ini kita hadapi, yang kita rasakan teman-teman sekalian. Manfaatkanlah dengan bijak. Internet, teknologi yang saat ini sudah begitu pesat dalam hal kemajuan, ini bisa menjadi peluang atau momen khusus untuk kita mengembangkan apapun yang kita inginkan. Contoh sederhana teman-teman sekalian, udahlah nggak usah sibuk-sibuk mainin handphone cuman buat kepoin medsos-medsosnya para mantan. Mereka sudah bahagia dengan orang lain, teman-teman nggak usah dilihatin terus, ya. Jadi lebih baik apa? Contoh yang gampang. Teman-teman sekalian, banyak sekali website, banyak sekali artikel-artikel yang bisa membawa kemajuan untuk kita, baik itu meningkatkan pengetahuan maupun spiritual. Teman-teman bisa rajin-rajin melihat atau menonton streaming video-video inspirasi, video-video motivasi, ya, artikel-artikel dhamma dan lain sebagainya. Dan hari ini dan kali ini teman-teman sudah menunjukkan bahwa minimal selama 20 menit kira-kira teman-teman bermain gadget menggunakan kedua jarinya dengan bijak. Yaitu apa? Berinteraksi untuk meningkatkan spiritual dengan menyaksikan tayangan atau video ini. Nah, ini adalah poin kelima teman-teman sekalian. Maka dalam hal ini sekali lagi 5 poin yang tadi saya sampaikan ini adalah menjadi sebuah tips yang mudah-mudahan dapat menemani teman-teman sekalian di masa-masa pandemi atau wabah COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Kita tetap bijak, kita tetap produktif meskipun kita di rumah aja. Sebagai penutup teman-teman sekalian, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ada sebuah pepatah mengatakan tidak akan pernah ada pesta yang tidak usai. Artinya jelas, kebahagiaan sehebat apapun pasti akan ada masa-masanya kebahagiaan itu berakhir. Nah, namun di satu sisi ada juga yang mengatakan tak akan pernah ada badai yang menentang. Maksudnya teman-teman sekalian, seburuk, setidak enak apapun kondisi kita saat ini pun akan berlalu, ini pun akan berubah. Peran serta kita saat ini bekerja samalah dengan cara apa? Mengikuti berbagai aturan yang sudah diterapkan, tidak ngeyel sebisa mungkin, tidak keluar rumah, sekali lagi saya ulang, rajin mencuci tangan, selalu menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan saya yakin teman-teman kita semua harus yakin dan harus optimis bahwa kita bisa. Indonesia luar biasa. Kelak corona akan berakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hal-hal yang positif dan tentunya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga jarak, selalu sehat, jaga kondisi, dan tetap di rumah aja. Akhir kata dari saya, terimalah kembali salam dalam Dhamma, terpujilah para Buddha, Namo Buddhaya.